Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya sampaikan adalah pengelolaan tugas pokok dan kode etik pengawas sekolah atau madrasah. Saya Dr. Anda Haja Juwairia, Widya Iswara Madya pada Balai Diklat Keagamaan Medan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memulai materi ini ya dengan sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Target kompetensi di mana nantinya Bapak Ibu akan memiliki kemampuan mengevaluasi yang komprehensif tentang ketentuan tugas-tugas pokok pengawas sekolah, pelaksanaan program dan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, kepala sekolah, serta kode etik pengawas sekolah. Jadi indikator nantinya Bapak Ibu bisa melihat, menganalisis ketentuan tentang tugas pokok pengawas sekolah, membedakan pelaksanaan program pengawasan, pembimbingan, pelatihan profesional guru dan kepala sekolah, kemudian menyimpulkan hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan dan hasil evaluasi pelaksanaan pembimbingan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah, kemudian menganalisis kode etik pengawas sekolah. Isi modul Bapak Ibu bisa lihat dari slide ini. Kita lanjutkan. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Di sini saya buat, Bapak Ibu bisa ikuti nanti dari slide langkah-langkah pembelajaran ini. Kemudian ketentuan ini kompetensi pengawas yang pertama, ketentuan tugas pokok pengawas sekolah. Di sini diharapkan peserta diklat mampu menganalisis secara komprehensif tentang ketentuan tugas pokok pengawas sekolah. Kemudian saya akan lanjut ya. Nanti ada beberapa lembar kerja. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lembar kerja konsep pengawasan dan peran pengawas sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Itu Bapak Ibu bisa lihat di halaman 25-26. Nanti kita akan melihat bagaimana di sana ada bekerja secara kelompok, itu terdiri dari 5-6 orang. Kemudian ada diskusi, tapi nanti saya akan jelaskan di babak tugas, pada topik tugas. Kemudian beban kerja dan uraian tugas pengawas. Di modul ada di halaman 27 sampai 28, LKB 102 dan 03. Bapak Ibu, mari kita cermati dengan sungguh-sungguh tentang Peraturan Menteri Permenpan RB, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya. Dan jangan hanya Permenpan RB, Bapak Ibu, kita yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, maka Bapak Ibu boleh lihat di PMA nomor 58 tahun 2017 tentang peran pengawas madrasah yang menjadi tanggung jawab madrasah, di mana perannya itu adalah pembinaan, penilaian, bimbingan, dan latihan. Di pasal 9 ayat 2 tentang tim seleksi calon kepala madrasah, itu Bapak Ibu juga yang pengawas yang bertanggung jawab di pasal 13 ayat 1 tentang kepala madrasah itu dapat diberhentikan karena penilaian daripada kinerja pengawas. Kemudian pasal 17 ayat 3 tentang tim penilai kepala madrasah. Ini bisa Bapak Ibu baca di slide ke-13 ya, ini nanti Bapak Ibu kuasai di mana ya, ini rangkuman apa itu pengawas, bagaimana kegiatan pengawas, kemudian tupoksi pengawas ya, kemudian ada pengawasan akademik, ada pengawasan manajerial, kemudian dengan melaksanakan setiap kegiatan pengawas sekolah tersebut. Ya, nah dengan melaksanakan ini kesemuanya Bapak Ibu bisa mendapatkan angka kredit untuk pengembangan karir. Kemudian pelaksanaan tugas pokok pengawas sekolah. Ini kompetensi pengawas yang kedua.
Kompetensi pengawas kedua ini ya diharapkan Bapak Ibu dapat menelaah secara komprehensif tentang pelaksanaan tugas pokok pengawas sekolah. Nanti indikator bisa Bapak Ibu lihat ya. Yang pertama, mendeskripsikan pengelolaan tugas pokok pengawas, menunjukkan pembinaan guru, kemudian mendeskripsikan pembinaan kepala sekolah, kemudian menganalisis pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, kemudian yang kelima mengevaluasi penilaian kinerja guru, kemudian mengevaluasi penilaian kinerja kepala sekolah, kemudian membuat perencanaan pembimbingan dan pelatihan profesional guru, dan membuat perencanaan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah. Di sini Bapak Ibu nanti bisa melihat di lembar kerja keempat, modul pertama ya, halaman 75 dan 76. Di sana menjelaskan tentang pengelolaan tupoksi pengawas sekolah. Ya, nanti mengenai tugas akan saya berikan pada sesi tugas. Penguatan program pengawasan sekolah dan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah itu merupakan dokumen perencanaan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada sekolah. Sasaran pengawasan sekolah binaan secara terarah, terencana, dan berkesinambungan. Itu tahap perencanaan. Sedangkan tahap pelaksanaan pengawasan di pengawasan akademik. Pengawasan akademik itu merupakan fungsi pengawas yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru pada aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru. Kemudian setelah pelaksanaan, seorang pengawas itu bisa membuat laporan. Laporan namanya sebagai wujud daripada akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan pengawasan akademik maupun manajerial yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah. Satu di antaranya adalah membuat laporan. Kemudian kompetensi pengawas yang ketiga, di sini diharapkan Bapak Ibu bisa mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Tujuan pembelajaran adalah Bapak Ibu mampu menjelaskan pengertian sasaran, tujuan, manfaat, prinsip-prinsip sistematika laporan, dan mampu melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program pengawasan. Di sini Bapak Ibu, pada modul ini Bapak Ibu bisa melihat nanti indikator pencapaian tujuan. Yang pertama, menjelaskan pengertian evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Yang kedua, mendeskripsikan sasaran evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Yang keempat, merinci prinsip-prinsip evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Yang kelima, menemukan sistematika penyusunan laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Yang keenam, menganalisis ruang lingkup evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Yang ketujuh, merumuskan hasil pelaksanaan program pengawasan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dilihat di lembar kerja B105. Nah, di sana Bapak Ibu ada berpikir reflektif, itu di halaman 92 modul 1. Ya, kemudian LKB 106 Bapak Ibu di sana diskusi kelompok halaman 93, kemudian LKB 107 halaman 94. Penguatan program ya, di programnya adalah kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, sedangkan pengawasan melaksanakan pembinaan akademik, administrasi, memantau pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Kemudian pada evaluasi adalah pengukuran dan penilaian untuk menentukan keberhasilan. Sasaran evaluasi program kepengawasan adalah
program pembinaan guru. Yang kedua, program pembinaan kepala sekolah. Yang ketiga, program pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Yang keempat, program penilaian kinerja guru. Yang kelima, program penilaian kinerja kepala sekolah. Yang keenam, program pembimbingan dan pelatihan guru. Yang ketujuh, program pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah. Tujuan daripada evaluasi program kepengawasan adalah untuk memperoleh informasi mengenai efektivitas pelaksanaan program pengawasan. Selanjutnya, untuk mendeskripsikan prestasi kerja pengawas secara pribadi maupun kolektif. Kemudian selanjutnya adalah untuk menghimpun data prestasi kerja. Manfaat daripada evaluasi program kepengawasan adalah yang pertama, mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan program. Kemudian yang kedua, menunjukkan kekuatan ataupun potensi yang dapat ditingkatkan. Yang ketiga, membantu melihat konteks dan implikasi program yang lebih luas. Yang keempat, memberikan informasi dalam membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kelima, pengetahuan dan pengembangan program. Prinsip-prinsip daripada evaluasi kepengawasan adalah yang pertama komparatif, yang kedua berkelanjutan, yang ketiga objektif, yang keempat valid, yang kelima komprehensif, yang keenam fungsional, dan yang ketujuh diagnostik. Kemudian Bapak Ibu bisa kita lihat setelah Bapak Ibu melaksanakan pengawasan perencanaan yang pertama, yang kedua pelaksanaan. Yang ketiga adalah ketika Bapak Ibu selesai membuat pelaksanaan, kemudian Bapak Ibu bisa membuat laporan. Pada tahap slide ini, saya akan menjelaskan Bapak Ibu bagaimana sistematika laporan kepengawasan. Ada identitas, ada halaman judul, ada halaman pengesahan, ada kata pengantar, ada daftar isi. Yang pertama, bab 1. Bab 1 itu adalah pendahuluan. Di pendahuluan itu berisi daripada latar belakang, fokus masalah, tujuan dan sasaran, dan ruang lingkup pengawasan. Bab 2, selanjutnya bab 2 adalah kerangka pikir pemecahan masalah. Yang ketiga, bab 3 adalah pendekatan dan metode. Selanjutnya bab 4 itu adalah hasil daripada evaluasi pengawasan. Itu berisi yang pertama adalah hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan guru dan kepala sekolah. Yang B, hasil evaluasi pemantauan pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Yang C adalah hasil evaluasi penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Bab terakhir adalah penutup. Itulah Bapak Ibu sistematika membuat laporan daripada kepengawasan. Ruang lingkup evaluasi program pengawasan. Yang pertama, evaluasi hasil program pengawasan pada sekolah binaan. Yang kedua, evaluasi hasil program pengawasan tingkat kabupaten kota atau provinsi. Kompetensi yang keempat, kompetensi pengawas yang keempat adalah etika pengawas sekolah. Tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian kode etik profesi pengawas. Yang kedua, mengevaluasi prinsip-prinsip, peranan kode etik organisasi, sanksi pelanggaran kode etik profesi pengawas. Yang ketiga, membuat solusi terhadap pelanggaran kode etik profesi pengawas sekolah. Nanti Bapak Ibu dari slide ini kita bisa melihat indikator pencapaian tujuan. Yang pertama, Bapak Ibu itu bisa menjelaskan pengertian etika profesi pengawas sekolah. Yang kedua, mengevaluasi prinsip-prinsip etika profesi. Yang ketiga, menganalisis peranan etika dalam profesi. Yang keempat adalah menjelaskan kode etik organisasi profesi APSI. Yang kelima, mengevaluasi sanksi pelanggaran kode etik. Yang keenam, mengkritisi penjabaran kode etik ke dalam adendum hasil Munas APSI 3. Yang keenam, mempertimbangkan solusi terhadap pelanggaran kode etik profesi pengawas sekolah.
aktivitas pembelajaran keempat ini Bapak Ibu bisa dilihat di lembar kerja B108. Di sana tentang berpikir reflektif, itu halaman 108. Bapak Ibu bisa buka modulnya nanti. Kemudian lembar kerja B109, di sana ada diskusi kelompok. Yang selanjutnya adalah kegiatan LKB 110, identifikasi, ya. Kemudian LKB 1 itu identifikasi, halaman 110. Kemudian B111, identifikasi ke halaman 111 sampai 112. LKB 112, diskusi, halaman 113 dan 114. Nanti mengenai tugas, saya akan berikan di materi tugas selanjutnya. Penguatan. Menurut Martin, itu etika didefinisikan sebagai the discipline which can act as the performance index or reference for our control system. Disiplin itu bisa diterapkan sebagai performance index sebagai referensi yang dapat mengontrol sistem. Pengertian etika profesi pengawas. Aturan atau kode tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara common sense dinilai menyimpang daripada kode etik. Prinsip-prinsip etika profesi itu adalah tanggung jawab, kemudian keadilan, kemudian otonomi. Peranan etika dalam profesi. Tata nilai adalah untuk mengatur kehidupan bersama sebagai landasan dalam pergaulan, baik dengan kelompok ataupun masyarakat umumnya, maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Kode etik organisasi profesi APSI. Dalam melaksanakan tugas, itu senantiasa berlandaskan iman dan takwa, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang B, merasa bangga mengemban tugas sebagai pengawas sekolah. Yang C, memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas sebagai pengawas sekolah. Yang D, bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dalam tugasnya sebagai pengawas sekolah. Yang E, menjaga citra dan nama baik selaku pembina dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah. Selanjutnya yang F, memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pengawas sekolah. Yang G, mampu menampilkan keberadaannya sebagai aparat dan tokoh yang diteladani. Yang H, sigap dan terampil untuk menanggapi dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi aparat binaannya. Yang I, melakukan rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, baik terhadap aparat binaan maupun terhadap sesama pengawas sekolah. Sampai di sini ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada session diskusi. Kita bisa diskusi boleh melalui WhatsApp dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.